Jadi hantunya itu settingan apa beneran? Halo, jumpa lagi dengan saya di Isun Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari pemilik salah satu channel bisnis misteri. Namanya apa, Bro? New Gerbang Gaib. New Gerbang Gaib. Channel tersebut mengupas banyak misteri tempat-tempat angker bersejarah, peninggalan zaman Belanda, company, zaman penjajahan dan atau tempat-tempat terbengkalai dan keramat seluruh di Indonesia. Di seluruh Indonesia. Oke. Langsung aja kita perkenalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Harun, Bang. Salah satu pemilik akun channel New Gerbang Gaib. Oke. Apa kabar Mas Harun? Alhamdulillah baik-baik. Mas Harun senyum-senyum aja. Iya, Bang. Kalau saya orangnya murah senyum. Oh gitu. Tapi nggak murahan. Enggak lah. Kalau saya bukan cowok murahan. Gimana? Kemarin gimana? Ya, enggak gimana. Puasa, Lebaran, mudik nggak? Ya enggak. Nggak mudik, Cirebon aja? Enggak mudik, Cirebon aja. Nggak punya kampung apa gimana? Ya paling insya Allah kalau ada rezeki ya balik ke Jakarta. Mas Harun, boleh profiling nggak sih? Ya boleh. Gimana Bang? Ini kan kita di Isun Podcast nih. Isun Podcast. Kita mau mengungkap kebenaran. Iya, gimana nih? Atas video yang di-upload oleh New Gerbang Gaib. Oh, yang live streaming itu ya? Banyak pertanyaan mungkin ya di channelnya Bang Harun nih. Itu hantunya settingan apa bohongan? Ya, kalau untuk kita live streaming sih hanya menelusuri di sebuah ruangan aja. Bang Harun, perhatiin kata-kata saya. Iya. Settingan apa bohongan? Ya, gini, kalau ada yang ngomong settingan atau apa, langsung aja ayo ikut telusuran sama saya. Settingan apa bohongan? Ya, menurut saya sih jika mempunyai kelebihan bisa langsung dilihat. Settingan sama bohongan sama nggak? Apa? Settingan sama bohongan? Ya, sama aja. Sama iya kan. Jadi hantunya itu settingan apa beneran? Nah ini mungkin buat subscribe Isun Podcast juga kan mau tahu nih, atau subscribe dari New Gerbang Gaib juga mungkin mau tahu nih klarifikasinya nih. Ini hantunya beneran apa bohongan sih? Soalnya kan kuntilanaknya nongol gitu. Ya itu mah kalau kita bener-bener barbar pasti sosok tersebut akan keluar Bang. Kalau kita penelusuran ya pipis di tempat tersebut, ya biasa ngomong kata-kata kasar, pasti sosok tersebut pasti keluar dan ya marah juga Bang. Oh, dia ngerasa keganggu kali ya? Ngerasa terganggu. Sejauh ini udah berapa tempat Bro yang MT udah mau telusurin? Ya kurang lebih ada 30 tempat. 30 tempat, banyak juga ya? Ya 30 tempat, kalau yang minggu lainnya di tempat itu lagi jadi di jadwal. Oh gitu, iya. Kayak PJP gitu ya? Iya. Kayak PJP berarti? Iya, PJP dijadwalin. Iya. Awalnya bisa terbentuknya New Gerbang Gaib itu gimana Bro? Oh ya, gini Bang, jadi nama channel tersebut itu dulu saya membuat channel itu ya bingung nih mau bikin konten apa nih. Terus ada yang ngomong, Run, kamu kan suka dengan misteri ya, coba dong kamu bikin konten misteri. Jadi saya berpikir, oh iya ya, langsung kita coba tentang misteri. Ya sebelum saya bikin channel sih banyak juga yang mereferensikan, Run kamu ya mereferensikan untuk terjun di entertain. Apa tuh? Entertainment tuh. Penari? Enggak. Jadi gini, Kira jadi penari di entertain? Kagak Bang. Penari latar dancer gitu nggak? Enggak lah. Apa? Jadi Run, kamu kan seringnya masuk ke acara-acara lain dan bahkan kamu juga pernah masuk ke Trans 7. Transgender belum? Transgender mah itu ada ini Bang. Iya. Jadi ngapain tuh di Trans 7 tuh? Ya seperti kayak itu aja, jadi kayak diminta jadi pelayan restoran atau apa gitu. Jadi melayani sebuah artis ini. Oh, yang kemarin lu ceritain ya? Iya, yang sama yang Bang Ari itu gitu ya? testing ya. Kayak Bang Ari casting kan gagal ya. Waktu Bang Ari casting yang di acara Trans TV ya. Oh, yang Yang katakan aku putus. Katakan putus. Ya, katakan putus. Oh iya, soalnya gue nggak pantas diputusin soalnya. Iya.
Karena bisa dipertahanin bro. dipertahanin Iya. sama sering di ghosting. Nggak usah dibongkar di sini. Oh dong. iya. Jadi sama aja kita kayak ngebuka kartu ya. Iya, nanti kan ente kalau tak buka lagi viewer ente turun nih. Iya, oke. Jadi udah lama ya berarti ya? Ya, udah lama. Konsepin New Gerbang Gaib udah lama. Apa namanya sebelumnya bukan New Gerbang Gaib? Bukan New Gerbang Gaib, itu Harun Fawet. Harun Fawet. Fawet tuh apa tuh? Fawet itu nama kampung bang, Pabean Wetan. Pabean Jadi Wetan. P-nya diganti V, Oh, biar keren gitu. biar keren. Aslinya mah Pabean Wetan. Pabean Wetan itu di disingkat mana tuh? Di daerah mana? di Celangcang, Selacang, Cirebon Utara berarti. Cirebon Utara. Sebelah mananya pasar Selacang? Ya depannya terus masuk gang. Nah itulah rumah saya, Pabean Wetan. Pabean Wetan. Berarti sekarang udah punya berapa kru nih, bro? Buat Iya. New Gerbang Gaib sendiri, bro. Sekarang cuma masih punya satu kru. Satu kru. Iya. Berarti kalau penelusuran gimana? Ya untuk penelusuran ya saya masuk ke dalam sendirian. Jadi si kru tersebut nunggu di luar sambil mantau saya di handphone satunya Kan tuh. nggak ada CCTV. Enggak, jadi kita live streaming bang. Oh gitu. Iya live streaming kan ada titik pantaunya juga, jadi mantau dia. Harus mudik. Kagak. Harus mudik mah kayak berita. Iya. Harus mudik juga enggak ya? Enggak. Jadi mantau saya aja saat penelusuran. Barangkali soalnya sempat saya pernah hilang itu. Diculik salah satu sosok genderuwo di pabrik gula Gempol. Itu kendok. Genderuwo tuh gimana sih bro? Sosok genderuwo tuh. Jadi pas saya ngelihat itu kaget di depan dan di belakangnya itu Yang kaget, ada sayanya. Genderuwonya. Sayanya bang. Oh kirain Harun gitu. Oh, enggak. Kagak lah. Jadi sayanya kaget. Nah saya lari. Di depan di belakang saya ada lagi. Ya udah jadi saya pingsan. Nah itu saya ditarik. Itu ada videonya di pabrik gula Gempol. Berapa lama lu hilang? Ya sekitar pencarian itu ada 15 menit ketemu. Nah ketemunya itu ada di dekat sumur 15 yang menit paling mah. belakang. 15 menit sih berarti belum layak dilaporkan sebagai Orang hilang. ya? Kagak Soalnya bang. belum 24 jam. Kecuali Ya, 3 bulan tuh baru dilaporkan orang hilang. 22 kali 24 jam bro. Baru bisa lapor ke polisi orang hilang. Bisa bang. Bisa lapor. Itu enggak maksudnya gini, kan ada sebab akibat dong. Iya. Lu diculik sama genderuwo tuh lu ngapain tadinya? Ya saya dibuat kayak orang linglung aja, kayak kena oyot mangmang tuh. Ke mangmang tuh. Mangmung. Ya mangmung gitu, jadi kayak mangmung gitu. Jadi saya ini di mana gitu. Bapak mana ya? Enggak, itu mawak pau. Iya, Bang. Ente ngerasa gimana waktu pas ditarik sama genderuwo? Itu enggak sadarkan diri. Genderuwonya? Sayanya, Bang. Oh. Masa ya genderuwonya? Kan genderuwo yang narik, bukan saya. Kecuali saya yang narik, nah baru genderuwonya enggak sadarkan diri. Serem ya berarti ya? Iya, itulah di konten misteri, Bang. Jadi Itu. banyak rintangannya juga. Channelnya apa namanya? Itu pas penelusuran jam berapa bro? Kita mulai dari jam 10. Pagi? Jam 10 malam. Itu 1 jam, jam 11 beres udah langsung pulang. Cuma sejam doang? Sejam doang live streaming. Bentar dong. Iya, kalau live streaming. Nih, setahu gue ya, setan tuh kalau misalkan kita bentaran doang mah nggak mungkin muncul bro. Dunia lain aja bisa nyampe 5 jam. Dari jam 1 mulai kan, Itu kan sampai beres jam subuh tuh. iya, itu kan bukan live streaming. Sama Dunia aja lain. kan dia live juga di TV. Ya disiarin di TV, Bang. Iya. Kecuali masih dunia lain tuh, itu bisa paling jangka waktu untuk uji nyali kan biasanya setengah jam. Apanya? Kalau di acara-acara uji nyali, 5 jam bro durasinya bro. kalau kita 1 jam. Nah, maksud gue gini, kan di periode waktu 5 jam ini kan si hantu nih muncul nanti nih, kalau udah 1 jam, 2 jam gitu baru muncul tuh. Udah ada aktivitas kita di situ, mereka ngerasa keusik, mereka muncul. Oh. Nah, ini kan ente kasar apa ibaratnya bentar nih live streaming juga 1 jam. Kok bisa cepat munculin sosok kayak gitu pada ritual dulu sebelumnya? Kita ritual dulu.
Apa tuh? Boleh tahu nggak gimana ritual? Ya bakar kemenyan, jadi bakar dupa ke setiap sudut-sudut ruangan. Demi ruangan per ruangan kita bakarin dupa. Itu ada kurang lebih 50 dupa yang kita bakar. Jadi setiap satu ruangan itu ada 10 dupa yang saya bakarin. Dupa sama kemenyan beda kan? Beda. Beda, Bang. Beda apa enggak? Beda. Hah? Beda. Beda. Heeh. Dupa tahu kan yang itu ya? Ya, Yang jadi merah. jadi untuk pembukaan kita sebelum melakukan live streaming permainan Jailangkung dulu. Permainan Jailangkung, bakar dupa, Mantranya gimana sih, Bro? yang Jailangkung. Nah, Jailangkung, Jailangse. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Gitu, Bang. Jadi terus. dipanggil Nah, terus. itulah kita membuka salah satu gerbang gaib yang itu. Nah, itulah yang nama New Ini. Gerbang Gaib. Iya, jadi saya konsep kan nama Harun Fawet. Harun Fawet. Nggak nyambung nih dengan misteri. Saya tuh mikir, oh iya ya, saya setiap penelusuran kan sering membuka gerbang gaib. Yaudah, jadi saya ganti Minum dulu, namanya Enggak ada ya? New Gerbang Gaib. Udah enggak, Bang? Oh, minum dulu ya? Iya, Dari situ berarti ya? dari situ asal Nama usul gerbang nama gaib New itu Gerbang Gaib. Berarti pas penelusuran lu banyak ngebuka gerbang-gerbang gaib. Iya. Itu nyampe mana? Dari gerbang tol mana? Ya, bukan, Abang. Jadi gerbang gaib itu ada salah satu gerbang yang kasat mata, yang tidak terlihat, yang hanya bisa dilihat dengan Mata batin. mata batin. Itu pas buka itu dominan ada 3 lapis gerbangnya. Jadi gerbang pertama dalam waktu 2 meter, gerbang kedua 4 meter. Nah, gerbang ketiga baru di gerbang ketiga tersebut aura udah semakin beda, Bang. Jadi muncullah sosok-sosok tersebut pas saya penelusuran. Itu nampak di kamera apa kerasa di batin? Ya, aja? kadang-kadang sih ada video kita yang nampak ke kamera, ada yang enggak. Jadi enggak semuanya nampak kamera. Malu kali ya dia. Ya kayaknya malu si bestinya. Ya. Iya. Iya bener. Tapi kan nggak mungkin dong, maksudnya Mas Harun tahu-tahu jadi hostnya New Gerbang Gaib Ya, tanpa persiapan kan? Maksudnya pasti kan lo juga punya pembekalan diri gitu. ya ada Nah, itu gimana tuh? itu dari nenek moyang saya. Seorang pelaut bukan? Bukan. Bukan, Bang. Ya, Seorang seorang kapiten. ahli spiritual juga. Yang ahli spiritual, jadi diwariskanlah ke saya. Berupa apa tuh? Ya, berupa khodam. Jadi khodam tersebut ada pantangannya. Saya nggak boleh kena wanita, maksudnya nggak boleh kena ini ya, makan daging mentah. Daging mentah itu Sama, kita cewek, juga. cewek seorang wanita itu nggak boleh, dan minuman itu udah nggak boleh. Kalau seandainya kita ngelakuin melanggar dua-duanya itu pasti udah luntur semua, hilang. Sate nggak sate? Enggak. Ya daging mentah mah maksudnya ini, Bang, cewek. Kita main cewek dan minum minuman. Nah, itulah pantangannya ada 2 kalau saya. Minuman keras gitu ya, Minuman alkohol. keras, alkohol, dan main wanita. Iya, itu kan keras ya. Letup. Es batu sama gula batu. Tapi kalau misalkan pantangannya cuma apa namanya, nggak boleh makan daging mentah yang tadi lu bilang Daging sama- mentah itu wanita. iya tahu sama Iya. minuman kan lu pernah juga. Itu mah dulu, Bang. Oh dulu. Iya. Nah jadi guys ya, dulu bejat juga memang. Iya. Gini, Bang. Jadi saya itu emang saya jujur, saya dulu orang yang bangsat, orang yang bejat dulu. Ya emang saya mabuk-mabukan apa, dan akhirnya saya itu dimarahin sama kakek saya. Kakek, kamu masih muda minum-minuman, mabuk-mabukan ini. Gimana kamu tuanya mau jadi apa kamu? Langsung dibersihin. Jadi saya dibersihin itu dibawa ke Keraton Kasupuhan yang di kolam tuh, Bang. Yang kolam yang itu. Nah, itu saya direndam langsung, dilelepin selama 3 menit. Itu dibersihin. Nah, habis dilelepin ke kolamnya, baru saya dimandiin ke sumur kejayaan yang ada di Keraton Kasupuhan Cirebon sama Kolam bener, sorry. Iya. Kolam yang depannya kereta kencana.
Kereta Kencana. Berarti gede itu. Iya, itu berarti gede. Itu kan ada sosok buaya putih nggak sih? Iya, ada sosok buaya putih. Jadi itu yang nggak kasat mata juga. Itu salah satu penunggu yang di situ kalau buaya putih. Dari Nah, Kali Krian kan, iya. kita denger kan. Saya itu dimandiin 2 sumur di situ. Yang deket itu yang Pakungpati itu. Ya, mau kita tahu. Sumur Pakungpati sama Kejayaan. 2 sumur itu. Habis itu baru saya udah bersih semua, disuruh malamnya langsung disuruh tahajud. Handukan nggak? Handukan abang. Handukan. Kalau nggak handukan malah telanjang malu Ya, saya. soalnya tau gue kalau di Sumur Kejayaan nggak boleh pakai apa-apa. Oh enggak, itu ya kita telanjang. Iya kan? Di dalam, tapi di dalam bukan di luar. Kalau di luar disangkanya saya orang gila. Iyalah yang bilang di luar sama. Padahal kan orang nggak bilang. Di dalamnya. Jadi itu dikasih pakaian yang serba putih yang kain kafan. Itu putih seperti kayak Ihrom, umroh. kain ihrom. Iya, kain ihram gitu. Di yang selempang gitu tuh. Iya. Baru dilelepin langsung dimandiin. Nah, habis dimandiin itu langsung dibawa pulang. Jadi pakaian saya itu dibuang semua. Pakaian yang tadi kain itu. Iya. Apa baju yang lu pakai dari rumah ke ini? Enggak, kain. Kain yang dipakai berarti. Kain sama bajunya juga. Jadi digabungin langsung dibuang. Iya. Berarti itu tuh Itu ritualnya. ritual. Ada lagi nggak? Ya, Lu punya Di situ buku dong. spiritual nggak? gimana bang? Punya buku spiritual nggak? Gak punya. Belajar sendiri. Kagak. Kita di tirakat ya diajarin sama kakek saya. Semua dari kakek. Semuanya. Terakhir kakek, sorry nih, kakek wafat umur berapa? Kalau nggak salah sekitar 100 tahun. 100. Kapan tuh terakhir? Maksudnya meninggal kapan? Ya dari saya kecil. Nah, jadi saya itu di bawah itu bukan, jadi cuman khorinya dia yang ngebawa saya. Oh, jin khorinnya. Jin khorin yang ngebawa Menuntun, saya. menuntun berarti. Menuntun saya, menuntun dan mandi situ. Jadi ya nggak tahu yang lain. Kalau ada yang punya kelebihan ya pasti di samping saya ngelihat, oh ini ada yang nuntun gitu. Jadi ya orang-orang biasa aja kayak saya jalan sendiri ke Kanoman kesepuhannya. Iya. Penerus dari kakek selain ente ada? Ada 2. Siapa? Itu kakak saya yang nomor 2. Yang tinggal serumah sekarang? Enggak, beda, Cewek? cowok. Oh, cowok. Dia sama ente? Bikin channel YouTube juga? Oh enggak, Oh, enggak. kalau dia biasa ahli di pengobatan sih. Pengobatan, jadi medicinal medis itu dia nggak dipasang pelang atau apa. Jadi kalau ada yang itu ya langsung datang gitu. Orang-orang kenal aja lah ya. Orang-orang yang kenal aja. Dari kalangan apa tuh? Jadi nggak buka gitu. Kalangan artis ada nggak ya datang? Ya nggak ada sih. Orang biasa. Orang biasa aja kayak tetangga, temen atau saudara-saudara gitu. Oke. Tapi lu sendiri benar-benar meyakini ya bahwa Meyakini. di dunia ini tuh bukan cuma penghuninya, ini bukan cuma kita aja gitu. Bukan. Itu ya salah satu sosok jin. Pasti dari alam gaib juga ada. Yang Mas Harun tahu tuh jin tuh ada berapa ini sih? Apa namanya? Berapa macam apa berapa kategori gitu? Ada 2. Apa? Jadi jin kafir dan jin muslim. Nah, kalau khorin juga sama masuknya jin muslim gitu. Ya sebenarnya kalau sosok-sosok tersebut itu setan yang namanya kuntilanak atau pocong itu sebenarnya nggak ada. Itu adalah jin yang menyerupai, dan jin itu berbentuk api, bisa menyerupai apa aja, Bang. Dan bahkan bisa nyerupain diri kita. Kalau untuk jin. Ada. Tapi yang paling ribet kalau nyerupain diri kita ya? Enggak. Hah? Enggak. Iya kan ribet. Tahu-tahu Harun ada 2 gitu. Ya enggak, dia malah itunya soalnya. Nah iya, saya juga pernah pengalaman di banknya. Pengalaman saya ini Apa? ada jin yang menyerupai saya. Jin menyerupai saya. Jadi teman saya lagi mantau nggak nge, saya ya biasa masih keliling. Malah ke teman saya minta rokok, langsung lah ngasih. Pas teman saya kaget, ini dia kabur lari dan saya ditinggal. Pas saya balik lagi, nah bocah kemana nih?
malah di warung dia ngumpet, warung yang dekat lokasi. Dia taunya lu lagi live. Iya lagi Masih live, kan? masih live. penelusuran nih. Dia ngenya pas di warung. Astagfirullahaladzim. Iya ya kok Ki Harun kan manggilnya Ki ke saya. Ki Harun kok masih, oh ya Ki Harun kok masih live lah. Tadi yang itu siapa? Kaget dia tuh bang. Ya itu salah satu jin khorin yang menyerupai itu. Namanya jin penyerupa. Jin Yang suka penyerupa. mengganggu manusia. Ya kan kalau jin kan bisa nyerupain apa aja kan? Iya bisa nyerupai apa aja. Jadi itu emang tempat tersebut ya emang sangat mistis, dan tempat tersebut itu yang jin yang menyerupai saya itu adalah salah satu bekas rumah dukun cabul. Dukun cabul. Dukun cabul itu. Nah, ini gue mau tahu nih loh. Gue manggilnya Ki aja. Iya. Ki Harun. Ki Harun. Ya semua viewer juga manggilnya Ki Ki Harun. semua. Oke. Halo viewernya Ki Harun. Ki Harun. Dukun tuh kan banyak juga tuh. Iya. Ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. Gue cuma mau tahu aja gitu kan. Iya. Dukun yang Ki Harun tahu nih, itu ada berapa macam? Kan tadi kan dukun cabul, ya kan? Apalagi tuh? Sebenarnya dukun banyak. Iya makanya. Iya. Jadi dukun santet, dukun cabul. Apa dukun ini apa namanya pembawa rezeki gitu? Kalau dukun pembawa rezeki itu seperti kayak untuk pesugihan, pesugihan tuyul. Itu beda-beda ya? Beda-beda bang. Jadi ada yang dari bidangnya beda-beda. Nah kita untuk ngadain bidangnya apa nih? Untuk menarik orang biar ikut pesugihan atau apa? Tergantung ini ya berarti. Tergantung jurusannya ya. Dia ngambil kuliah dulu. Kagak lah bang. Emangnya kuliah. Barangkali yang dukun pesugihan dulunya jurusan ekonomi kan? Nggak tahu. Enggak lah, bukan. Ya pasti dia dukun santet, dukun apa itu seperti kayak terpengaruh dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu iblis, dan iblis itu sangat senang mengganggu manusia juga. Mengganggu manusia itu karena dia di neraka itu pengen punya teman. Jadi menjerumuskanlah salah satu manusia yang imannya kurang. Ayo ikut saya, kamu goda manusia, kamu ajak manusia agar ke jalan yang sesat, dan iblis itu seneng bang. Ya akhirnya dukun ya berbuat mesum biar untuk orang datang ke dukun itu untuk melakukan kecantikan atau untuk penglaris open BO gitu. Ini bahasa open BO sih goblok. Gini, jadi untuk penglarisannya itu apa aja bang? Ya. Untuk penglarisannya itu apa aja? Seperti kayak kecantikan atau pengen kaya atau ya dan segalanya. Apa yang manusia inginkan itu gitu. Nah, tadi kan apa namanya? Jin itu merasa mengganggu manusia gitu kan. Iya. Nah, dengan enteng ngadain konten-konten kayak ini berbangga itu kan berarti mengusik jin. Emang kalau saya itu profesi saya menggembur bangsa-bangsa jin bang. Biar Ya jinnya subscribe. kagak. Agar si manusia itu percaya bahwa di dunia ini pasti ada di dunia lain juga. Di dunia kita ini bukan kita aja yang tinggal, bahkan bangsa-bangsa lain. Iya. Nah itulah yang saya menggempurnya itu untuk membenarkan. Lu pernah ngislamin jin kan? Jin kafir. Alhamdulillah. Gimana lu? Enggak, dia katanya ingin sempurna, ingin apa? Dia bukan itu khorin dia. Jin khorin yang nggak punya agama. Itu pas saya lihat dia masih kayak keturunan Belanda. Dia noni Belanda. Cewek cowok? Cewek. Jadi dia nyamperin saya lagi. Saya tuh nih sosok kenapa nih? Saya ngikutin saya pas saya penelusuran. Yaudah, jadi saya ini kamera, saya setai kamera dan saya ke sosok tersebut samperin. Kamu kenapa nyamperin saya? Tolong katanya. Dan dia itu penuh banget dengan darah bang. Kayak bekas cambuk, bekas ini. Pasung gitu ya. Pasung. Saya pengen ketemu bapak, saya pengen ketemu anak saya pengen ketemu suami saya meninggal dibunuh. Ingat, saya itu bukan itu ya, saya itu khorin
gitu, dia khorin katanya. Dan saya masih belum tenang, saya masih ngawang-ngawang roh saya, jadi masih belum diterima tuh bang, Belum sempurna ya. belum sempurna. Ya udah, jadi pas saya bacakan syahadat, singkat cerita ya, dan alhamdulillah akhirnya dia sudah ketemu dengan keluarganya, Keluarga jadi bahagia sekarang. bahagia, dan dia sering nyamperin ke saya. Dan ada salah satu Ngirim parcel. anaknya, dia itu pengen ngikut ke saya, Oh. katanya pengen ngikut, udah kamu nggak usah, kamu tinggal aja sama keluarga kamu, saya sudah ada yang ngikut, saya gituin. Yaudah, dan akhirnya dia ini, kalau saya main nggak apa-apa kan ke rumah, yaudah main aja nggak apa-apa, Caranya gimana bro? Oh dia main ke rumah. ke rumah main. Caranya gimana dia? Ya, Lo kalau- interaksinya gimana? Interaksinya ya dengan batin pak, dengan berolahraga, Berolahraga. Nah ini nih, berolahraga sukmo. rogo sukmo. Oh iya, belah rogo sukmo. Iya, Nah itu gimana tuh ya prosesnya? itu Terus semedi dulu apa? Gimana? ya enggak, kalau untuk belajar sih prosesnya semedi dulu. Kalau untuk belajar, kalau kita udah bisa ya kita tinggal bacain aja, bacain cantik-cantiknya baru roh keluar, Berarti udah bisa tuh. udah bisa. Dan Lu bisa sampai tahap itu. Run lagi Kiarun. Lu bisa Oh, bisa iya. sampai tahap itu Kiarun. alhamdulillah atas izin Allah. Tut tut tut. Udah ke Surabaya ke Bandung. Kayak lagu berarti itu. Kita ngomongin misteri tapi santai lah ya. Iya, santai, jangan dibikin Maksudnya tegang. Biar nggak merinding nih. Iya bang. Ya soal gua agak sensitif juga. Apa mau dipanggilin biar Apalagi suasananya kalau udah mencengkam? ada yang minjem duit gua sensitif. Iya. Oh, sering di-ituin sih, ghostingin. Iya kan, ini ghosting Nah, juga. apa ini mau sekarang saya panggilin biar suasananya lebih mencengkam? Boleh, boleh. Kalau bisa naruhnya di situ aja dulu ya. Siap. Di belakang Ya, kamera balik. nih kalau bisa. Oke, buat sahabat-sahabat Isun Podcast, jika kalian mempunyai kelebihan, pasti ini ada ya sosoknya, pasti kelihatan di kamera. Insya Allah atas izin Allah akan nampak ke kamera, bisa di samping Bang Ari ya, di host Isun Podcast. Di belah mana nih? Belah mana? Kanan kiri? Kiri. Kiri. Oh lihatnya kanan. Hah? Kanan apa kiri? Kiri. Lihatnya di kanan. Lah ini kan kanan. Kiri. Suruh pindah. Di sini sekarang. Ya biar kelihatan kamera. Ya udah bye bye. Ya sebenarnya kalau nampakin sosok tersebut itu gampang tuh bang, tinggal buka gerbang gaib, bakar dupa, bakar kemenyan, dan Ya. makan bunga. Memang ritual harus kayak gitu ya? Ritualnya ya tinggal dipanggil aja. Enggak, maksudnya ritual itu memang harus ada kemenyan, Ada, ada dupa, ada kembang gitu. ada. Kan modern nih sekarang nih. Iya. Bisa nggak sih maksudnya pakai cara lain? Ya ciri khasnya itu beda-beda bang untuk membuka gerbang gaib itu. Ciri khasnya, kalau ciri khas saya gitu, bakar kemenyan dan bakar dupa. Kalau yang lainnya kan ya kadang ada acara ritual-ritual lainnya atau apa, jadi kita kurang tahu juga. Iya, Bahkan iya. saya orangnya nggak kepo sama yang lain, nggak. Yang lain tuh maksudnya apa nih? Maksudnya sama channel-channel lain, keponya gitu. Bahkan ya saya percaya diri sendiri. Proses ritual sebelum syuting ya diliatin nggak? Pernah nggak diliput? Enggak, Takut ditiru? ya bisa jadi gitu bang. Nah, sekarang ada nggak nih? Sekarang ada nggak nih? Masih. Berat. Masuk angin ya. Masuk angin. Tapi dia pernah loh dulu. Hmm. Gue di Indramayu muntah sampai 7 kali bang. Tapi nggak lemes dan selalu muntah itu di tempat yang itu. Iya. Di situ. Iya, gue nggak mabok, nggak apa muntah 7 kali gitu. Oh bisa? Makanya kan. Jadi ini kan warung nih, gue gambarin sedikit ya. Ini warung. Ini gubuk di sini. Ini pohon Pohon di besar. sini, ini ada bambu. Terus ada rumah kosong. Ya ini gubuk, rumah kosong kan? Iya, rumah kosong. Gue di warung. Dari warung ini pasti mual. Tapi begitu, mual tuh kayaknya muntahnya di sini, di belakang gubuk ini. Muntah di situ sekali. Gue pikir, oh gue masuk angin nih karena semalam mungkin begadang, paginya ke Indramayu kan.
Sekali tuh udah duduk lagi di warung. Selang nggak nyampe 2 menit mual lagi, muntah lagi di situ bang. Pas muntah yang ketiga kali, gue tidur di balai yang di pohon, di bawah pohon itu. Di situ nggak muntah, nggak mual. Tidur. Udah agak enak kan, gue balik lagi ke warung. Nyampe warung muntah lagi. Kan kampret ya, sampai 7 kali gue muntah. Berarti warungnya tuh Gue nggak makan apa, gue makan sih tapi kan Nggak makan. gini. Jadi Bang Ari di sana itu cuma minum es doang dan Bang Ari bawa makanan dari Enggak, luar. gue makan di warung. Gua Makan di seafood? warung. Enggak, gue makan keong, goreng di mie warung. goreng. Oh ya campur keong gitu ya. Ya, apa? Keong bawa dari luar. Keong, iya benar. Keongnya makan di depan kantor tuh, di warung Babe, Iya warung Babe. ya kan. Terus gue nanya nih, Harun datang nih, Run, pijit Run, berat banget. Dipijit, ada apa Run? Gak ada apa-apa. Ketak senyum-senyum. Pas nyampe di Nasi Jamblang di kota Indramayu kota, terus dia bilang, tadi tuh ada yang mau ikut mas. Nah, pas Mas Hari duduk di bangku panjang itu di bawah pohon, itu tuh dia tuh lagi kayak Mas Hari tuh lagi bersandar di badannya dia gitu. oh, Jadi kayak di mong-mong gitu loh. lu nya yang standar. Iya, gue yang bersandar di ini. Ya udah, serius Run. Serius sekarang gimana? Udah nggak ada. Gila. Jadi itu sosoknya ya sosok wanita tinggi besar dan berpakaian putih, itu bukan sosok kuntilanak. Apa? Ya sosok jin. Suka sama gue tuh. Ya kayaknya suka. Bumbunya nggak suka gimana? Ya nggak apa-apa, bilang aja saya nggak suka, udah gitu aja pasti dia pergi. Yang PI-nya gimana Run? Nggak tahu nih. Ya tinggal ngomong aja, tolong jangan ganggu saya, udah gitu aja pasti dia ngerti. Ya. Tapi kan lagi itu sempat dinetralisir ya sama Kirun ya. Iya. Gue manggil Kirun aja deh. Ya kan? Kirun, Ki Harun ya kan. Boleh apa aja. Ya kan biar enak kita. Itu yang pertama tuh. Yang kedua tuh waktu pas yang di Polres ya lagi itu ya. Iya Polres. Ya. Terus gue nanya nih. Lu nanya kan ke si Pak Polisi itu Iya kan? ke polisinya. Pak, dulu pernah ada kecelakaan di sini ya? Ya kan, bener kan? Iya, Kayak gitu bener. kan? Kata polisinya iya. Nah, gua nanya nih, kecelakaannya kapan nih Pak? Jangan-jangan 2 tahun kemarin, soalnya kan lu udah di situ. Lu pasti tahu karena 2 tahun kemarin lu udah di Indramayu. Belum ada. 1 tahun yang lalu malah. Iya, setahun kemarin kan lu di Iya. Indramayu kan. Nah, kalau misalnya kecelakaannya di kurun waktu 1 tahun, berarti lu tahu ada kecelakaan karena lu di Indramayu kan. Udah ngelihat. Ternyata kecelakaannya itu di 2012 apa 2013 gitu. 2012. Ya, lu masih di Jakarta posisinya. Iya. Dia tahu, Bang. Iya. Iya. Jadi Terus, sosok tersebut nanya, ngomong sama saya. ya, lu ngomong betul gitu. Ngobrol, kenapa kamu di sini? Enggak sih, saya korban kecelakaan di sini. Jadi mata itu keluar matanya, mata keluar dan kepalanya pecah dan hampir penuh darah, otaknya tuh agak keluar begitu. Dan itu valid. Kata polisinya, memang ada anggota tubuhnya yang belum ketemu. Anggota tubuh. Matanya, gitu. Gue sama polisi nih, bengong kan. Serius lu ngomong itu lagi nyariin katanya udah dapet ya. Anjir. Enggak nyariin, jadi udah dapetnya itu saya bantu. Iya, lu yang nemuin di solokan itu kan? Iya, saya Di bantu. gorong-gorong itu kan? Jadi saya ambil nih buat ini mata kamu. Langsung dia, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih nak, terima kasih. Jadi dia bilang terima kasih ke saya. Dan yaudah, alhamdulillah saya sudah sempurna. Saya izin pulang ya. Assalamualaikum. Udah Pergi tuh. pergi. Nggak pamit. Nggak pamit. Pamit. Kan tadi assalamualaikum ke saya. Naik Gojek. Kayaknya udah nunggu depan drivernya gitu. Iya. Tapi itu memang real. Itu 2 kali kejadian tuh real. Real. Ya, gue juga heran kan jadi kan. Anjir, kok bisa pas gitu? Nah, polisinya emang polisi lama juga di Polres Indramayu tuh. Polisi lama. Iya, bagus dia. Padahal kita belum kenal sama dia, belum pernah ngobrol. Baru Iya. baru ngobrol itu kan Baru ngobrol. Iya sih.
Keren, keren. Nah, tadi nih tema kita awal kan mau ngebahas nih, Iya. hantunya itu beneran apa bohongan? Ya, untuk hantu sih kalau kita dengan secara mengusik-musiknya pasti keluar bang untuk hantu. Kan gue pernah lihat juga tuh channel lu tuh, Iya. ada pocong nengok-nengok, Iya, nengok-nengok. kuntilanak. Nah, emang itu kita barbarnya bener-bener barbar. Kalau kita bener-bener barbar, sosok tersebut keluar bang. Kita masuk dengan kata-kata kasar, kita gentak-gentak, kita tantang-tantangin, baru keluar. Kalau kita main santai aja, masuki ini, udah rasa halu, rasa apa kita ilangin. Pasti nggak muncul. Mereka juga santai gitu ya, Santai. karena tempat gua nggak diusik nih. Iya. Nah, kalau kita musik bener-bener barbar, ada apa yang di sini kita tendang-tendangin semua, kita obrak-abrik, pasti keluar Nah, tersebut. lu berarti musik mereka dong. Iya, sama aja. Kan musik sambil menggembur bangsa-bangsa jin yang ada di sana. Ya kalau misalkan dia pindah ke rumah orang gimana? Nggak bakal bang, karena tempat dia di sana dia musik ya dia marah, marah dan nyuruh saya pergi, marah dan akhirnya menampakkan wujud sepadat-padatnya. Tujuannya memang menampakkan wujud ya berarti ya. Iya, biar Bukan menghilangkan mereka, bukan. tujuannya saya untuk menampakkan wujud. Kan itu kan. Kenapa nggak sekalian dihilangin? Dinetralisir tempatnya biar sama sekali nggak ada penghuninya. Iya, karena kalau saya orangnya pengen bareng-bareng bang, bareng-bareng. Udah ini tempat tinggal kamu ya, udah kita nggak saya usir nggak apa, hanya untuk membuktikan aja. Soalnya ada yang ngomong, ada yang saya dapat referensi, ada di salah satu rumah sakit Tangkil, Nah, gimana tuh rumah sakit dan Tangkil? saya direkomendasikan sama dia, sama warga tersebut, warga setempat tersebut. Bang, emang katanya di rumah sakit Tangkil angker ini udah lama kosong bang di tempat saya, bisa ke sini nggak? Jadi kita barbarin, Pak, dicek video nggak masuk penampakan nggak apa? Ya karena lokasi dia dekat pemukiman warga dan Iya benar. di depan rumah sakit pinggir jalan, di samping rumah sakit rumah warga, di sebelahnya lagi rumah warga, di belakangnya rumah warga. Ya jadi kelihatan rame dan bangsa tersebut nggak mau kalau ada keramaian dan dia menempati tempat tersebut itu yang sunyi, yang jarang dimasukin manusia. Itulah kesukaan jin, yang kotor. Itu mah bersih banget Kan udah lama nggak ditempatin kan? karena sama pemiliknya suka dibersihin bang, sama pemilik bangunannya suka dibersihin. Jadi nggak ada apa-apa, kita masuk sendirian itu pas malam Jumat Kliwon di rumah sakit Tangkil. Oh. Jadi di Cirebon ada berapa rumah sakit bro yang udah Kirun datengin? 2, Di mana aja? rumah sakit Arjawinangun dan rumah sakit Tangkil. Yang paling dari 2 itu yang paling serem di mana? Rumah sakit Arjawinangun Itu apa tuh? itu sosok pocong sama kuntilanak. Bro, kalau setan tuh ngebayang nggak sih? Kalau setan misalnya muncul nih kena cahaya, itu dia ada bayangan nggak sih? Enggak, di video saya enggak Nembus berarti dia. nembus. Ada yang buat Di video ente ada bayangannya? nggak ada, bisa dicek aja. Oke, buat teman-teman bisa Buat teman-teman bisa dicek nih. iya dicek aja. Nah, kalau misalkan di video Kirun setiap muncul podcast ada bayangan ya, berarti itu 9 band. Iya. Ada bayangan. Iya, iya. Jadi gini bang, oh ya gini ya, membahas yang bayangan. Oh iya. Salah satu sosok yang ada bayangannya sama yang enggak itu, yang ada bayangannya itu ya kebanyakan settingan. Ya. Yang ada bayangannya. Nah kalau saya kan enggak, bisa dilihat aja, nggak ada Siapa bayangannya tahu semua. Makhluk halusnya pernah punya masa lalu kelam. Dia masih Enggak lah, teringat bayang-bayang mantan gitu. Enggak. Oh ya kayak Bang Ari ya. Ini mau timpalin lagi. Mengingat Bro, bayang-bayang. ini host lo, nggak boleh timpalin. Oh ya, sorry. Ampun, lo. Berarti se-Cirebon tuh udah berapa tempat yang Kirun datengin? Ya ada
50 ya, 50 ya, itu aja tempatnya. Iya kan Yang tadi terdekat. yang disebutin ya, 50 Iya. tuh bolak-balik ke situ kan. Jadi Biar kelihatan ya eksistensinya mereka ya. iya, Plumbon, Yang paling serem di mana? di Arciwinangun, Plumbon, Anjabinamun, Plumbon. sama di Bedulan, Plumbon tuh apa? di Rumah Belanda. Di Plumbon itu kalau nggak salah ada 30 lokasi. 30 lokasi. Iya, di Plumbon. Banyak banget. Iya, jadi masuk gang ini ada, ke gang ini ada, jadi seberang jalan ada, pinggir Iya jalan sih, ada. memang di Plumbon tuh banyak bangunan-bangunan Belanda atau peninggalan. bekas pabrik. Gedung meriam yang sekarang dijadiin kafe kan. Iya, Itu kan salah satu peninggalan juga kan. salah satu peninggalan juga. Rumahnya Hendra itu kan. Iya. Nanti ngeliat loh. Gak apa-apa. Oh iya. Yaudah nanti saya ituin Bang Hendra, nanti saya netral-in. Ini dia orang Plumbon juga tuh kan. Oh, Bang Hendra. Iya. Oh. Siapa tahu dulunya sempat apa namanya sebagai bangunan Belanda kan. Iya, Tapi memang ya di setiap bangunan-bangunan kuno tuh ada ya. pasti ada. Ya, waktu penelusuran saya di pabrik gula gempol itu yang muncul sosok kuntilanak sama Nyi Berintik. Nah, Nyi Berintik tuh gimana, Ron? Nah, Jadi Nyi Berintik itu hanya nama gelar aja. Berintik karena rambutnya ikal. Itu rating. keriting. Jadi saya itu pernah berinteraksi, itu saya lupa namanya siapa. Sering saya nanya namanya. Nyai siapa ya? Lupa lagi tuh, Bang. Pernah berinteraksi sama Wujudnya gimana tersebut. wujudnya? Berintik rambutnya. Keriting. Jadi nenek-nenek gitu. Kayak itu bukan? Ade. Bang Ade. Enggak. Enggak lah, Bang Bang. Ade kan ikel. Enggak, bukan beda. Jadi rambutnya panjang terus agak keriting. Sosoknya tua, bungkuk gitu. Enggak. Enggak. Jadi Gimana? biasa aja, kayak udah tua, kayak separuh baya gitu. Dia suka berpakai pakaian hitam dan pakai selimpang gitu tuh. Selimpangan kayak zaman Belanda. Kayak tinju dunia bukan? Bukan, kayak zaman Belanda gitu, pakaian zaman Belanda. Kendit namanya kendit. Hah? Kendit. Kendit tuh kalau lagi foto gitu. Kita foto lagi ngobrol ya. Iya. Kendit itu namanya. Candid. Kemben, pakai kemben gitu. Ya, kemben. Ya, kemben ya. Iya, Kendit. pakai kemben terus dia pakai itu kayak Cepol. konde gitu. Nah, di sini ada kondenya. Ada 3. Itu sosoknya Berintik. Tapi rambutnya bener berintik. Bener Berintik. Dia pas tahun kapan? Maksudnya udah ada dari tahun kapan? Ya, sekitar sebelum pabrik gula tersebut dibangun. Kita lupa tahun berapanya itu, Bang. Zaman VOC aja ya. Iya, karena saya pernah baca artikelnya, lupa lagi. Karena artikelnya kalau dibaca dari awal sampai akhir itu bisa nyampe waktu 1 hari karena panjang. Nyambung lagi. Itu neneknya yang bikin artikel. Ya, orang yang dalam bersejarah, yang paham dengan sejarah. Itu artikelnya pernah saya baca, pernah saya dapetin bukunya itu, pernah saya lihat tuh. Saya baca aja hanya sekilas. Itu yang di Plumbon itu berarti ini berintik. Iya. Ya. Kalau yang di apa tadi namanya? Bedulan. Di Bedulan itu ada salah satu rumah yang kepingin dijual. Ya. Jadi itu mau dijual dan udah ditulis rumah ini dijual dan akhirnya ada yang datang pengen beli. Nggak jadi. Masuk ke dalam ruangan dilihat-lihat tiba-tiba nggak jadi. Kemahalan kali. Enggak, Oh enggak. Bang. Jadi pas ada kan dia kan sering lihat channel YouTube saya. Dia komen, "Bang, minta nomor WA-nya dong." Saya komen, "Oh ya, untuk WA saya langsung aja ambil di IG saya, ada kontak saya." Dan akhirnya dia ngambil WA saya, baru hubungin saya, "Bang, bisa datang nggak ke rumah saya?" Keluhannya apa saya gituin, "Ini rumah kan saya pengen dijual, tapi kok kena anehnya setiap ada yang datang tiba-tiba pergi lagi pas saya gituin." Telusurin masuk ke dalam, ternyata rumah tersebut itu rumah yang wafat. Jadi warisan, jadi pihak salah satunya nggak ada yang terima. Oh, Jadi tanah wakaf. wakaf. Apa rumah wakaf?
rumah wakaf. Udah bentuk rumah nih, Udah bentuk diwakafin rumah. nih. Diwakafkannya untuk apa tuh? Ya untuk enggak, jadi diwarisin. Hmm. Jadi diwarisin ke adiknya dan kakaknya tersebut nggak terima. Oh, ada yang nggak ikhlas berarti? Ada yang nggak ikhlas dan kakaknya tersebut itu dapat warisan juga dari bapaknya, orang tuanya. Dapat Malu warisan berarti juga. Jadi udah dia pengen nyantet ini lagi, nyantet adiknya lagi, tapi dan adiknya itu alhamdulillah sholatnya itu rajin. Jadi mental lagi nggak jadi lagi. Jadi itu pengen ngebunuh adiknya dengan secara santet. Jadi akhirnya bersarang di rumah itu. Iya, dan akhirnya bersarang di rumah itu pas saya masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak banget paku, pecahan beling, itu dilihatnya dengan secara goib. Pas saya mencoba bersihin, saya minta izin sama orangnya, Mbak, maaf, sebelum saya bersihin ini rumah, saya penelusuran dulu atau uji nyali di rumah tersebut untuk di konten YouTube saya, kan saya gitu. Ya udah Mas, dengan senang hati silakan. Tapi ini nggak apa-apa kan dimasukin ke YouTube? Ya udah nggak apa-apa Mas, tapi yang penting alamatnya aja diprivasiin. Ya udah, dan alamatnya saya privasiin. Letaknya di Bedulan, untuk RT RW-nya saya privasiin. Yang penting malah letaknya di Bedulan. Iya, banyak yang nanya, Mas, ini lokasinya di mana? Keren nih, para YouTuber lain, dan mohon maaf saya nggak bisa saya kasih. Iyalah, kan harus Karena ada persetujuan dari pihak keluarga juga iya, kan. Iya, dan saya akhirnya udah selesai penelusuran. Ya memang benar tempat tersebut itu ya pada bersarang di situ semua para gangguan goibnya. Berarti kuat ya energinya. Kuat energinya. Dan alhamdulillah pas saya bersihin rumah tersebut udah laku dijual. Sekarang udah terjual. Sekarang udah dijual, alhamdulillah sudah dirobohin dan dibikin bangunan baru. Alhamdulillah itulah atas izin Allah. Berarti ente selain spiritual, cocok Kirun buat jadi konsultan properti. Bisa jual rumah loh ini. Ya enggak lah, Enggak, tetap mau jadi ini aja, spiritual aja nih. spiritual aja. Jadi kita spiritual ya, kita nggak maruk-maruk, kita hanya ngebantu manusia aja, ngebantu orang untuk kebaikan juga, untuk ngebantu sekitar. Baru 3 tempat nih Kirun. Iya, Jatinangor, Plumbon, Bedulan. iya. Ada lagi nggak yang paling horor? Yang kayak misalnya makhluk di dalamnya tuh bener-bener abstrak lah bentuknya. Di Kelayan, Klien apa tuh? di Kelayan Iya, maksudnya di apa? Dibangun bekas pesantren sesat. klien emang ada pesantren? Ada, itu pesantren sesat Kelayan, Jatimerta. Bukan di Pila Intan ya, bukan? Bukan di Kelayan, Di kliennya. di Kelayannya. Kalau Pila Intan tuh kan ini sebelah kiri ya. Kalau klien tuh berarti yang kanannya berarti. Yang kanannya. Yang dekat lautnya ya. Oh, yang seberang jalan. Itu gimana tuh? Ya di situ emang banyak tempat tersebut ya emang menyimpan hal mistis juga dan mengajarkan aliran sesat. Dan bahkan lebih anehnya itu ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai kiai. Santrinya banyak. Itu santrinya banyak dan kena anehnya santrinya itu dominan lebih banyak wanita. Dan sangat parah itu semua para santrinya dihamilin, sekitar antara 40 atau 30 santri yang hamil sama pengurus tersebut. Wah. Ya, Kuat juga ya. saya mendapatkan sumber itu tuh dari para warga bercerita, Bang. Warga setempat. Warga Berarti setempat. memang udah tahu aktivitas itu ya. Emang dan warga setempat dulu sebelum itu kosong, warga setempat juga nggak tahu aktivitasnya karena tertutup. Lah kan santrinya kan pasti bolak-balik Nggak boleh keluar. sama kiainya. Sama kiainya nggak boleh ada yang keluar. Ya kan Udah setidaknya ada aktivitas dong. Itu kapan sih? Dari kapan? Terbengkalai dari 2017. Lah baru dong. Iya baru, udah 7 tahun. Dididikannya kapan tahu nggak? Didirikannya sih dari tahun 2006. Terbengkalai 2007. Cuma 11 tahun. Iya. 2006 udah modern. Iya. Udah modern. Ya karena dia
kayak sebenarnya itu bukan pesantren, itu yayasan yayasan yang mengatasnamakan pesantren. Ya jadi ada salah satu keluarga itu semua dari daerah mana aja, ada yang dari Bandung, dari Surabaya, itu semua daerah di mana aja itu banyak. Jadi dititipin ke itu semua, ke yayasan tersebut, dan para kiainya ngomong, ya udah Bu, kamu pengen masuk surga enggak? Kalau kamu pengen masuk surga, serahkanlah harta kamu, limpahkanlah ke pesantren ini, insya Allah masuk surga. Dan seperti kayak dihipnotis, dan akhirnya nurut. Semua para orang tua santri tersebut kalau nitipin anaknya di tempat ini tuh semuanya miskin semua. Semuanya jadi gelandangan, ada yang jadi pengemis karena hartanya hilang, nggak punya rumah, nggak punya mobil, dan nggak punya harta segala-galanya. Itu semuanya diwarisin ke pesantren itu. ke pesantren. Ya udah, dia selesai menyerahkan hartanya ke pesantren tersebut, udah dia kayak bingung, saya mau kemana, ini mau kemana, linglung gitu. Pas sadar-sadarnya itu dia tidur, astagfirullahaladzim, rumah saya di mana? Tiba-tiba ada tulisan dijual, keluarganya, dan mobil kemana gitu. Horor juga ya. Iya, Berarti itu masuknya mengajarkan aliran gendam. sesat. Sesat. Gendam iya kan. Gendam. Jadi Gendam. bisa terbengkalainya itu di gerbeknya ada salah satu santri yang kabur, yang sadar. Itu lapor sama warga setempat. Terus ada penggerbekan gitu. Penggerbekan. Itu kaburnya pas keadaan itu kan para santrinya kan disuruh yang minta-minta sumbangan tuh Bang. Minta-minta sumbangan. Iya, gue sering lihat tuh. Iya, atas nama. Tapi kita nggak bisa ngejudge juga ya. Maksudnya Iya. memang ada yang kepentingannya baik untuk Iya. umat, ada yang menyalahgunakan kan. Nah, mungkin Iya. ini sebagian yang menyimpang lah ya. Menyimpang. Jadi semua para santrinya itu disuruh minta sumbangan semua. Jadi namanya bukan nama pesantren ini. Boleh Kenapaannya disebutin nggak nama pesantrennya apa? Al-Maghfurullah. Hah? Pesantren Apa? Al-Maghfurullah. 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 Siapa tahu kan yang nanti nih ada yang nonton gitu kan. Iya, bisa. Pasti ada itu. keluarganya yang sempat Iya, di sana. keluarganya Iya. juga. Karena Iya. pesantren tersebut 2017 bang. udah ada itu. Tapi kan belum lama. Emang tempat tersebut udah viral. Banyak para youtuber lain yang datang ke situ untuk Dari mana? mereview, hanya mencari kebenaran. Ternyata ya emang ceritanya seperti itu. Nah, Warga setempat pun mengakui ya. Mengakui. Emang pesantren tersebut ya pesantren sesat. Dan warganya itu sholat juga nggak boleh di masjid. Masjidnya pesantren itu. Iya, Oh emang ada masjid juga. ya di dalamnya ada sih, bisa dicek aja di video saya. Jadi pas kita masuk gerbang terus lurus, nah itu masjidnya di situ, gede. Yang namanya sholat Jumat itu para warga setempat nggak boleh, malah ada yang masuk warga diusir. Hanya ingin sholat Jumat diusir, dan akhirnya pindah ke masjid lain. Ya karena biar nggak ketahuan aja sih aktivitasnya di situ. Aktivitasnya. Ya. Oke. Siap. Terus plan ke depan gimana bro? Gimana? Plan ke depan. Kirun mau ada penelusuran kemana? Ya nggak sekitar Cirebon aja. Kalau ada yang dari desa mana yang minta dinetralin, ya baru kita sekalian konten juga gitu. Cirebon kemana tuh? Nanti next. Selama puasa kemarin ada penelusuran nggak? Ya paling pas awal doang, Awal puasa. awal puasa. Nah, soalnya kan kalau puasa kan setan-setan kan di kunci tuh, di borgol. Lu Setan. repot pasti Kirun. Apa? Lu repot pasti. Pas penelusuran kan setannya nggak ada. Ya Di kerangkeng. itu setannya ini Bang. Indramayu. Setannya kan yang dikunci, dikurung itu setan yang di hati yang menggoda manusia. Ya setan sama jin itu beda Bang. Setan itu iblis. Jin? Ya Kalau jin? sejenis, tapi ya setan itu ya yang ada di diri manusia, yang ngebisikin manusia. Setan Iblis. tuh adanya di diri kita. Iya. Dan iblis itu adanya di neraka. Tapi mereka sama-sama terbuat dari api kan? Iya, sama-sama terbuat dari api, tapi dia hanya di neraka tinggal itunya.
adanya Iblis di tuh. neraka. Iblis. Bahkan dia menggoda manusia itu Kalau hanya jin, gimana? jin Ya jin ya sama bangsa goib juga. enggak, dia masuk kategori mana? Setan, iblis. Ya setan itu cuma ada di hati. Kalau jin, Ya jin itu ya menempati di alam dunia lain. Bahkan di dunia kita juga ada. Kita hidup di dunia itu ya ada pasti ada dua dunia lain juga. ya ikut apa Dunia hidup juga. berbarengan lah ya di sini. Hidup Ya. berbarengan di sini. Oh, jin botol. Botol. Itu mah jin dan jun. Jin dan jun Begitu dibuka botolnya, keluar. om jinnya keluar. Aku beri kau satu permintaan. Itu mah yang teko. Ya, jangan sebutin produknya lah ya. Iya. Ya kan? Nanti ini viral, mereka dapat iklan gratis begitu. Iya dari kita. Nextnya tempat mana yang mau ditelusurin? Tadi belum Ya. dijawab. Ya paling di kalau nggak di Arjawinangun di pabrik gula Gempol. Itu aja. Pabrik gula Gempol. Iya. Lu penasaran gak sih sama di daerah Pagungan, pohon gede itu? Yang beringin ya. Ya. Ya enggak sih. Hah? Yakin? Kenapa enggak? Ya karena udah tahu sosoknya Lebih gede energinya. lebih gede energinya. Jadi kita pernah izin katanya kalau di situ ya silakan. Tapi asalkan intinya satu, jangan nantang-nantang. Ya, kalau nggak ditantangin nggak keluar dong mereka. Iya gitu bang. Karena saya kena bingungnya kalau nggak ditantangin nggak keluar. Udah masih mending ya udah. Jadi saya ke tempat lain mencari bangunan kosong. Kalau ditantangin ngeri juga ya. Ngeri juga. Karena itu ya emang leluhur juga. Iya, Leluhur situ juga yang Pagungan juga. iya, iya. Bener. Di Pagungan tuh ada situs ini juga bro, Suradinaya tuh. Suradinaya. Makam keramat juga tuh 3. Suradinaya. Ya mungkin bisa ke situ. Cuma ya Ya paling intinya udah kalau masuk halaman rumah orang sih. iya kalau di situ kita hanya untuk bersiar dan bersilaturahmi, bukan menantang-nantang. Iya sih. Iya, Kita ya ibaratnya doa kirim arwah lah ya. kirim arwah, kirim doa. Iya. Seru juga ya bro. Kalau gue sih nggak kebayang sih. Ya. Misalnya ketemu Oke, dah. setan gitu kan terus wah, anjir. Gini, untuk membuktikan katanya Bang Ari ini nyukur Bang Ari setengah apa enggaknya. Oke, nanti kapan-kapan next time bisa ikut penelusuran dengan saya dan Bang Ari bawa kamera saya masuk ke dalam sendirian, saya akan mantau di luar. Lah gue sendirian dalam. Iya. Dia kali ya. Gitu, jadi Bang Ari udah nggak apa-apa kata-kata kasar keluarin semua. Ada seperti kayak ada bekas-bekas gelas, bekas apa udah tendangin gelas Enggak. plastik. Enggak, ngapain? Ada kursi udah kita geser-geserin semuanya. Keluar Mereka- apa enggak? Mereka lagi tidur, kebangun gara-gara gue gimana? Ya nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Enggak, Pasti nampakin sosok padat-padatnya. nggak mau. Enggak, Kirun. Gue tuh sebenarnya agak sensitif juga sama yang hal-hal kayak gitu. Hal-hal gaib. Cuma buat melangkah lebih lanjut tuh gue nggak berani. Jujur aja. Nggak beraninya. Ya gue nggak siap aja. Nggak siap. Ya Kalau kalau muncul yang aneh gitu kan. kalau rasa penasaran bisa ayo ikut sama saya. Kita gabung bareng penelusuran. Ntar kalau ketemu mereka, weh bro, sehat? Gitu. Iya. Sama-sama setan gimana? Ayolah mabok lah. Gitu ya. Mabok gak? Tuh mabok gak? Iya. Tirakah tuh kegiatannya ngapain aja bro? Ya udah kita Wirid, wirid aja wirid. Wirid terus didatengin nggak? ya ada aja gangguan. Udah kita hirauin aja, ada meskipun ada yang gebrak, ada yang manggil-manggil, ada yang nyolek, Udah, pokoknya abaikan. ada yang teriak, udah abaikan. Seandainya kalau kita lihat pasti kita kaget. Duk. Nah, ini ada cerita nih, masalah tirakat nih. Temen gue dulu ada tuh kayak gitu. Iya. Tirakat ya, malam sholat tahajud kan. Terus sholat tahajud, wirid. Wirid. Ya, wirid. Pas dia melek, buka mata,
Ternyata yang muncul sosoknya aneh. Aneh, iya. Dari situ 3 hari itu dia demam tinggi tuh. Demam tinggi. Halu gitu kan. Iya, jadi kayak kebayang-bayang ketakutan. Bayang-bayang sosok itu. Sosok itu. Iya, emang kuncinya itu kita jangan, kalau ada gangguan-gangguan itu kita harus fokus aja, udah fokus ke tirakan. Kecepatan adalah kunci. Iya. Itu kata Marcus Horizon. Udah jadi pas asola udah, jadi saya disamperin lah sama Apa aja sih bro kalau tirakat tuh kalimatnya? baca aja selawat Sholawat Nabi. syahadat, al-fatihah, kulhu. Itu kulhu 5.000, Wah banyak banget. selawat 5.000, al-fatihah 5.000. Harus dituntasin hari itu juga. Tuntasin, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas. Waduh. Mau ya habis. Gua nggak kuat kayaknya. 5.000. Ya kalau dengan kelihatan pasti kuat. Iya sih, gantung niat ya. Iya. Ya, jadi udah asola udah, saya duduk. Coba kamu nengok ke belakang, siapa? Oh, sosok wanita cewek. Itu muka yang samarannya, bukan muka aslinya. Udah, Aslinya coba burak. kamu nengok lagi. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, la ilaha illallah. Saya nengok, udah hancur semua itu wajah. Iya, kebanyakannya kan gitu kan. Iya, kebanyakannya. Jadi pas saya lihat pertama itu udah wajahnya itu ya cantik, Iya. bersih, Kedua kali glowing gitu bang. glowing. Iya. Dia pakai skincare gitu. Skincare kayaknya. Udah kita bahas serem biar nggak tegang aja. Benar. Santai biar nggak tegang. Oke lah. Nanti next kita ya gue ikut lah Oke penelusuran. Bang Ari, nanti saksi ini akan bawa kamera saya masuk ke dalam di salah satu rumah sakit aja. Biar serem nanti. Kalau seandainya pengen uji nyali, stay kamera dan Bang Ari tiduran di tempat pemandian jenazah. Makasih. Kan saya saya udah pernah tiduran Kirun di pemandian. aja lah. Kalau saya sih nggak mau kayak gitu. Saya belum siap bro. Belum siap. Bisi nanti fansnya beda alam kan. Repot gimana kan? Iya, ntar tiba-tiba dibawa ke Iya. alam lain. Nah itu ya repot. Gue belum siap bro. Ntar ke ini ngobrol ke ini, bro. Jam berapa? Gak ada yang denger. Padahal berarti kitanya udah masuk ke dunia lain. Horor kan ya gitu kan. Horor. Ya gue di rep aja gue udah takut setengah mampus. Di rep loh ya. Iya. Tiduran sama ceweknya bro, tiduran. Oh iya. Kalau sama cewek mah tidurin bro. Kalau tiduran. Bukan tiduran ya, tidurin. Tidurin lah. Batuk Pak Haji. Batuk. Boleh lah nanti lah. Next kita collab lah ya. Siap. Kirun live kita ngikut. Oke. Apa sekalian mau nge-record juga? Di Ya sini boleh podcastnya? nanti lah. Mungkin kita agendakan lah ya. Oke, siap. Kita mau sekalian mau tahu juga nih. Hantunya beneran apa bohongan? Siap, baik. Dengan apapun yang kita barbarin, kita tendang-tendangin yang benda-benda yang di situ udah pasti keluar. Nah. Pasti dia kayak terusik, Bang. Lo pernah dapat pesan apa? Lo pernah dapat pesan nggak dari sosok apa gitu? Maksudnya gini, pas lo datang ke satu tempat, lo dapet pejangan tuh. Anggaplah itu jin muslim gitu, jin baik. Lo pernah dapet pejangan nggak? Ya dapat sih. Makna kehidupan. Ya selama ini sih belum pernah. Kebanyakannya kita dikasih pusaka. Pusaka, Seperti kayak keris, batu, cenderamata itu ya. iya cenderamata. Dari bangsa aja. Gaib. Iya. Jadi Dijual kan? bisa enggak, jadi nampak sendiri. Saya pas penelusuran lah batu, ya udah saya ambil. Saya lihat, yaudah ini saya terima, tapi mohon maaf saya nggak bisa bawa pulang. Taruh lagi di sini. Saya taruh lagi sini. Terus keris sama itu cincin tuh ada, Batu ya biasanya. batu. Oke. Seru sih Kujang. kalau ngobrolin mistis sama beliau nih seru. Kujang. Tapi gini, Kirun, boleh sedikit cerita nggak? Boleh. Maksudnya perjalanan Kirun nih. Anak berapa sih? Dari berapa Terakhir. bersaudara? 8. Anak ke-8 ya, dari 8 bersaudara. Iya. Berarti kakak-kakak yang lain udah pada nikah semua nih. Iya, udah. Kirun udah nikah belum sih? Belum. Belum.
Masih single berarti? masih single dan masih belum siap. Berarti sekarang Menikah. jomblo kunyuk-kunyuk ya? Ya ada sih calon. Unyu-unyu, Bukan unyu-unyu. kunyuk-kunyuk. Enggak, udah ada calon, tapi saya nanti belum. Saya udah ngomong ke ceweknya, ke calon saya. Tadi lu ini ceweknya wujud apa enggak nih? Wujud lah. Tadi habis teleponan. Oh, ya tadi itu. Iya, yang tadi habis teleponan. Fansnya pada patah hati nih berarti kan. Ya, nggak apa-apa geng ya. Kalau kalian pengen jadi istri kedua juga nggak apa-apa. Oke? Pertama juga belum, kedua anjir, halu lu. Ya siap-siap aja. Mana aja yang pertama dinikahin sama gua. Iya. Gitu, Bang. Dari kecil udah tinggal masih apa? Dari kecil tinggal sama orang tua? Sama kakak. Sama kakak? Ya, ditinggal orang tua saya dari kecil. Tinggal sama orang tua? Iya, yatim piatu dari kecil. Umur berapa bro? Itu ditinggal ibu waktu umur 10 tahun. Ibu 10 tahun, ayah? Ditinggal ibu umur 6 tahun, ditinggal bapak umur 11 tahun. 6, 11, selang 5 tahun ya? Iya, selama 5 5 tahun. tahun. Nah, beres ibu bapak meninggal, Ya, ikut ke kakak berarti? ikut ke kakak Di Cirebon? di Jakarta. Di Jakarta? Iya, Berarti lu sekolah SMP, SMA gitu di sana? di sana. Sampai kerja? Enggak? Sampai kerja. Ya, mengais kita menambah tambahan jajan ya waktu masih sekolah kita ke terminal. Ke terminal? Iya, Ngapain? jadi calon. Calo? Iya, buat tambahan. Dan premannya itu ya udah nganggap saya sebagai kayak anak kandung sendiri. Premannya orang mana? Orang Betawi asli. Biasanya kalau di Jakarta tuh premannya kadang ada yang orang Sumatera. Enggak, dia Betawi Betawi. asli di Pulau Gadung. Oh di situ, di Iya, di terminal Pulau Gadung? Semenjak lulus sekolah dan saya dikasih panda yang mengurus itu, mengurus terminal. Ngurus terminal saya itu hampir 1 tahun. Ngurus terminal Itu jadi masih sekolah berarti? Apa udah? itu udah lulus. Lulus? Udah lulus sekolah. Udah kita belum kerja dulu. Belum kerja dulu pas di terminal jenuh ini aja udah. Nah, akhirnya saya ngomong ke premannya dan karena dia nggak punya anak cowok, cewek semua anaknya, jadi dia percayanya ke saya untuk memegang terminal. Ya lah, masa ya yang megang terminal cewek kan Iya kan, nggak kurang kuat powernya ya. buat kamunya. Ya. Tapi dengar-dengar kemarin tuh kan sempat kita ngobrol kan, lu Iya. kayak punya sempat cerita punya orang tua angkat di Nah, itulah. Jakarta. Itulah Kakak. preman Oh itu preman terminal. yang kemarin meninggal, Iya, ya kan meninggal kan? istrinya itu Istrinya kan? Iya. Meninggal kan? Umi saya panggilnya. Umur berapa tuh? Ya udah tua juga sih, udah separuh baya. Ada 60-an? Ya sekitar 65. Udah 65 ya sih. Udah, kalau di tatanan keluarga tuh udah masuk kategori nenek. Iya. 65. Dan bahkan saya udah seperti kayak dianggap kayak anak kandung sendiri ya, tidur kadang di rumah beliau. Dan anak-anaknya juga udah manggil saya abang. Abang? Iya, anak-anaknya. Ada yang udah gede? Ya ada. Seumuran lah maksudnya? Pasti ya seumuran. Yang seumuran ya pasti? Seumuran. Sebelum apa namanya, bapak tadi meninggal umur lu 11 tahun Iya. ya. Lu masih inget nggak kata-kata terakhir dari bapak? Manggil apa? Mama ya biasanya. Mama. Kata-kata terakhir dari mama buat lu apa? Lu masih inget nggak? Ya sedih sih ya, sholat jadi tinggalin dan terus ibadahnya sama sedakonya gitu, ingat pesannya itu aja udah. Lu umur berapa tuh? Umur 11 ya? Umur 11. Kalau pas ibu meninggal ada pesan? Ya kayak itu aja, sebelum meninggal itu kayak udah kerasa kan. Terus ya kalau Mimi
meninggal kamu mau ikut siapa gitu. Kalau dia udah kayak udah berasa tuh bilang udah bilang gitu, udah Mi nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh kata saya. Enggak, Mimi cuma pengen nanya ke kamu biar nanya jelas, kalau Mimi meninggal kamu pengen ikut siapa, udah gitu. Tapi lu nggak ngasih jawaban di situ ya? Nggak ngasih jawaban, udah saya tinggal pergi aja karena saya udah Mi nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh udah. Selang 1 minggu ya udah meninggal Bang. Sakit apa? Sakit itu kencing manis gula, Diabetes? diabetes. Bang ya? Iya, diabetes. Ya agak repot sih kalau diabetes kan agak. Ya kalau untuk diceritain sih pasti sedih sih Bang. Ya nggak masalah, lu tumpahin aja di sini nggak apa-apa. Lu kangen nggak sih Ya sebenarnya sih kangen, tapi alhamdulillah ya kadang ketemu di mimpi? rumah. Enggak mimpi di rumah. Oh ada hadir. Kadang cuma lewat doang, cuma nanya mampir lewat terus senyum ya gitu Bang. Mama Mimi tuh. Semuanya alhamdulillah Mama Mimi. Oh ini. Jadi ya alhamdulillah dia di alam barjanya udah ketemu. Ya doain aja lah ya. Amin. Jadi Kalau anak makan pasti ya orang tua tuh penyelamatnya anak bro. iya, jadi dia di alam barjanya udah ketemu, udah tinggal berdua lagi di alam barja. Ya mudah-mudahan husnul khotimah lah insya Allah. Insyaallah. Iya. Ya abang juga kan pasti kan sering banyak cerita ya. Sering. Lu berarti kan pas sorry ini agak sensitif ya. Iya. Pas Mimi meninggal gitu kan dulu masih umur 6 tahun kan. Udah bisa nerima. Ya udah sih. Udah bisa nerima. Ya saya kan di umur 6 tahun tuh kan masih butuh banget sosok ibu. Ya udah, saya udah aja nangis ya. Udah aja nangis, ikhlasin kata bibi, kata paman-paman saya udah ikhlasin aja gitu. Udah aja nangis, nanti masih ada, kamu masih punya ibu saya, kata bibi. Udah, ya udah. Jadi ya sampai sekarang ya kadang bibi saya yang adanya ibu ya kayak saya anggap kayak ibu kandung juga. Iya. Karena Ya, mirip itu. banget, karena mirip banget itu. Turunannya ibu. Iya. Sama aja. Kalau orang tua kan ya 3 bersaudara, ibu Ibu tuh 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jadi paman saya sama bibi saya udah. Jadi bibi saya ini udah mirip banget itu kayak ibu. Ya udah, jadi saya setiap kangen ya kayak kalau lagi kangen udah ke bibi aja ngobrol sambil curhat. Gitu. Menarik. Lu apa ya? Udah ngalamin beberapa fase bro. Beberapa fase di atas kehidupan yang gua alamin sekarang. Lu udah ngerasain kehilangan, lu udah ngerasain gimana kerasnya hidup gitu kan. Ya untuk hidup sih kita jalanin Bang. Soal untuk rezeki pasti udah ada yang ngatur. Ya, Udah ya, saya sih intinya kuncinya bersabar aja. nah, Rezeki mah udah ada yang ngatur, gitu aja. Dan alhamdulillah kadang ada aja rezeki jadi bisa makan, bisa. iya. Berarti pertama, kalau kita tutup lah ya. Soal keluarga kita tutup lah ya. Iya. Lanjut aja. Dia soalnya sedih tuh. Iya. Bahas keluarga sedih. Air matanya keluar dari hidung. Dari mata. Iya. Dia minum. Udah nggak apa-apa. Puasa Bang. Gue yang haus bro. Puasa lagi katanya. Kerja berarti pas lu Kirun beranjak dewasa tuh berarti kerja udah di Jakarta dong. Di Jakarta. Di Jakarta kan kerja kan. Lu tuh balik ke Cirebon tuh kapan sih? Pas di Indosat ya? Pas di Indonesia pas 2018. 2018. Iya. Jadi ya karena saya pengen di sini aja, pengen tinggal di Cirebon Biar deket sama keluarga. biar dekat sama Kakak keluarga, gitu ya? kakak, bibi gitu. Dan akhirnya saya tuh searching aja, nyari info loker Cirebon tuh. Ada kosong semua nih, ya udah kita ke Facebook.
Ada di lowongan di Indosat, yaudah, dan akhirnya saya kontak dah orangnya gitu. Siapakah yang Anda kontak? Pastinya Bang Ari. Aduh, Gitu, Bang. Kirun. Ya. Tapi ya kita akuin perjalanan hidup ente itu lebih berat dari tadi yang kita bilang kan. Perjalanan hidup ente itu lebih berat daripada dari yang kita alamin selama kita hidup ya. Ente udah ngalamin beberapa fase kehidupan. Itu kan dari ke terminal mencari makan. Ya, mudah-mudahan cepet dapet jodoh juga lah ya bro. Amin. Lu doain gue juga. Ya udah, semoga Bang Ari juga cepat dapat jodoh yang langgeng yang. Amin. Ya, cuman ingat kuncinya, Apa tuh? jangan Kecepatan selingkuh. adalah kunci, bukan? Ya, jangan selingkuh. Hanya ajal yang bisa memisahkan cinta. Itulah Bang. Gila. Hanya jalan bisa memisahkan ya. Iya, hanya Ajal ajal yang bisa seorang. memisahkan. Nah, itu Ajal Jubaidi gue. Bukan, itu Ajal. nama orang. Ajal itu. Ajal Jubaidi. Nama orang itu mah Bang. Iya. Oke lah. Ada pesan-pesan nggak buat sahabat Isun Podcast Isun atau Podcast. apa nih kalau Gerbang Gaib apa? Nama Sahabat ini. NGG, sahabat NGG, Sahabat New NGG. Gerbang Gaib Channel. Ada pesan-pesan nggak? Monggo Kirun boleh sampein Ya. sebelum kita Menurut Bang, Closing. ya, nggak ada sih. Udah cukup itu aja. kayaknya dia udah lapar deh. Nggak ada, cuman itu aja Bang. Oh ya, udah pesannya aja. Apa? Oke, buat sahabat Isun Podcast, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan sukses selalu dan dimurahkan rezekinya. Udah, itu aja Bang. Udah. Amin. Aminin dulu ya. Amin. Semoga mendapat jodoh. Yang belum mendapat jodoh, semoga secepatnya dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh, semoga punya istri 2. Udah gitu. Bingung berarti ya. Tahu nih, ini diaminin apa enggak nih? Kalau Amin. pasti ngaminin kan. Kalau cewek nggak ngaminin bro. Oh iya. Nah, ada yang udah selingkuhin kan. Udah pokoknya aminin aja deh. Aminin aja lah ya. Iya. Yang baik-baik kita aminin ya guys. Yang baik-baik, semoga Nah. terkabul guys. Oh, lu mau cita-citanya punya istri 2 berarti? Paling 4 Bang. Wah, iya. Udah Ya, enggak. naik maruk lagi dah. Oke. Yang penting tanam. Ya wis lah. Oke. Thank you ya Mas Kirun. Oke, Sudah sama-sama Bang. Kita belum closing. Oh. Sorry guys. Dia mau cepet-cepet ini nih. Ngapelin ceweknya nih. Kagak. Gaib tapi ceweknya. Iya Ya kan? Oke lah. Mas Kirun ya. Terima kasih banyak sahabat Isun Podcast nih sama sahabat New Gerbang Gaib. Nantikan kolaborasi kita nih pas penelusuran Iya, nanti New Gerbang Gaib. saya kasih lokasi yang benar-benar angker yang Iya. berada di Cirebon. Boleh. Oke, thank you Mas Harun. Oke, sama-sama. Sukses selalu ya untuk Amin, channelnya ya. amin. Untuk sahabat Isun Podcast, sampai ketemu lagi di next video. See you. Nah, iya, jadi